Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali di channel saya DA Project. Dan udah lama banget saya tidak bikin video lagi. Oke teman-teman, jadi di sini eh, seperti yang video-video sebelumnya, kalau saya memang sengaja membuat video-video yang tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Cuman ya begitu, sistem penagihan mereka tuh seperti ilegal gitu. Ya nanti tentunya untuk lebih lengkapnya lagi saya bakalan bahas di video ini. Dan sebelumnya saya minta teman-teman tentunya untuk subscribe channel YouTube ini. Teman-teman bisa like, bisa komen di sini, apalagi bagi kalian yang tentunya punya pengalaman yang sama. Ya, dan teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini beberapa aplikasi yang sampai hari ini masih saya belum bayarkan satupun karena kendalanya yaitu pertama, saya memang sudah tidak ada dana lagi, sudah tidak ada pemasukan lagi. Pemasukan ada, cuman nggak cukup gitu, jadi cukup untuk biaya hidup sehari-hari aja. Makanya saya sengaja untuk menunda pembayaran ini. Nah, kalau saya perhatikan juga nih teman-teman yang tentunya sudah pada komentar di video-video sebelumnya, itu rata-rata mereka kayak pada nanya tentang DC yang berkunjung ke rumah gitu ya. Itu mereka masih pada takut dengan kedatangan DC yang datang ke rumah. Jadi dalam pikirannya kayak takut dipaksa, terus kayak dipermalukan gitu. Itu sebenarnya ketakutan di dalam diri kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya di antara teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini, jangan takut nanti kalau misalkan suatu saat kalian didatangi debt collector yang nagih ke rumah, ya jangan takut, kita hadapin aja pastinya. Dan kalau misalkan emang mereka macem-macem aneh-aneh, ya kita bisa laporkan mereka ke OJK maupun ke kantor polisi ya, tentunya dengan bukti-bukti yang kita pegang. Ya, dan beberapa teman-teman juga di sini saya perhatikan sih rata-rata yang pada gagal bayar itu mereka pada takut didatangin DC gitu ya ke rumah ya. Dengan bentuk penagihan atau cara penagihan mereka yang bersifat intimidasi, kadang teror juga. Dan tentunya itu bisa mempengaruhi mental kita ya. Jadi kepikiran gitu. Jujur pas awal-awal saya gagal bayar juga, saya memang seperti itu, kayak takut, cemas gitu, takut disamperin ke tempat kerja, ke kosan atau ke rumah gitu ya. Ya cuman semakin kesini semakin saya juga banyak sharing sama teman-teman yang gagal bayar yang lain. Jadi saya juga punya punya keberanian gitu untuk ya kalau misalkan didatengin DC, ya apa boleh buat, saya mungkin bisa menghandle dengan ya bisa ngomong dengan apa adanya gitu ya. Dan rata-rata memang teman-teman yang sudah pada komen di video saya sebelumnya itu mereka pada takut disamperin DC yang nagih ya, dengan tentunya cara penagihan mereka yang meneror gitu, terus kayak ada yang beberapa mungkin mengancam. Saya pernah alami juga beberapa waktu lalu, cuman saya tidak bisa tampilkan di sini untuk chatnya karena takut melanggar melanggar ketentuan dari si YouTube ini. Bahkan saya malam-malam jam 1 tuh ada kayak WhatsApp saya kayak mau dihabisin, terus ngajakin ketemu gitu, tantang buat ayo ketemu gitu, kalau misalkan emang kamu bener mau ketemu ya ayo ketemu. Cuman kan istilahnya, masa sih penagihan dari sebuah perusahaan itu jam 1 malam itu udah bener-bener di luar kayak di luar batas wajar gitu. Soalnya itu kan udah di luar kerjaan dan urusannya juga udah lain. Karena kan istilahnya kita tuh bukan urusan sama debt collector sebenarnya. Kita cuma punya urusan sama perusahaan yang ngasih kita pinjaman ini. Iya, jadi buat teman-teman di sini yang
sampai saat ini masih kayak ngeluh gitu, takut, cemas didatengin DC. Ya saya harap sih kalian tentunya harus lebih dikuatin lagi mentalnya. Terus kalian nggak sendirian, kalian tentunya punya teman, punya saudara, bisa kalian ajak sharing atau ajak ngobrol tentang masalah kalian gitu. Dan saya juga sengaja memang di sini membuka buat teman-teman yang mau komen, mau cerita segala macam, boleh. Iya, dan itu tadi ya teman-teman, masalahnya kita memang masih di ini ya, kayak masih ditakutin dengan ancaman-ancaman mereka atau teror mereka yang setiap hari tuh ada terus gitu. Bahkan sampai ke kontak darurat pun mereka kayak menyebarkan SMS gitu atau segala macamnya. Ya intinya memang nyuruh kita buat bayar gitu. Cuman untuk saat ini kan saya juga di sini bukan gak mau bayar ya, memang kenyataannya dana saya sudah tidak ada lagi, dan daripada saya harus pinjam sana sini lagi buat nutupin hutang ini, jadi mendingan saya diamkan aja dulu gitu ya. Dan semakin kesini semakin hari saya juga sudah, karena saking sudah bosannya gitu kayak ngebalesin chat mereka satu-satu, karena memang nggak ada kelarnya, karena itu yang nagih itu kan tiap hari ganti-ganti orangnya ya. Jadi kalau misalkan dibalas hari ini dengan lain orang, besoknya lagi mereka akan menuntut dengan hal yang sama gitu. Intinya suruh kita bayar. Cuman ya kalau tiap hari ditagih kan kita juga pasti bosan ya. Makanya teman-teman bisa mengabaikan mungkin WhatsApp mereka. Iya, baik teman-teman juga di sini yang barangkali nih masih baru pada gagal bayar. Ya, pesan aku tentunya tetap semangat, jangan sampai putus asa kalian, jangan sampai kayak minjem sana sini lagi buat nutupin hutang kalian. Itu nggak akan ada ujungnya ya. Kita akan tetap menggali lubang yang sama tentunya untuk menutupi hutang kita yang pastinya makin terus-terusan bertambah dan nggak akan ada kelarnya. Mungkin untuk sekarang kita fokus dulu kerja, cari penghasilan. Kalau misalkan ada rezeki lebih ya tentunya insya Allah kita bisa ngebayar satu persatu hutang kita ke pinjol. Tapi kalau misalkan emang teman-teman juga memutuskan untuk tidak bayar sama sekali, yaitu pilihan kalian ya tentunya. Mungkin untuk video kali ini saya cuma sekedar cerita aja untuk teman-teman, karena kebanyakan yang dari kalian cerita itu pada takut dikunjungin DC gitu ya, atau takut datanya disebar, takut didatengin ke tempat kerja lah, ke rumah atau ke kosan kalian. Ya saran aku sih kalian jangan takut. Kalau ada DC pun yang datang ya tentunya hadapin aja. Karena saya seminggu yang lalu juga didatengin DC dari KTA bank gitu. Kebetulan ada pinjaman juga di bank. Cuman kalau dari bank kan memang DC-nya ini ya, cuman kayak ngasih surat ini aja sih, kayak surat tunggakan kita gitu. Terus dia juga beberapa kali kemarin sempet WhatsApp ngingetin tagihan saya, cuman karena saya belum ada uang, jadi ya mau dibayar pakai apa gitu, jadi saya pending lagi untuk pembayarannya. Oke teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa tentunya untuk subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.